Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalal huda wa dinil haqqi yudhhiru 'ala dini kullihi kafirun amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk menyampaikan hasil kerja kami, yaitu sebuah makalah yang berjudul Guru dalam Pengelolaan Kelas. Itu yang dengan saya untuk mengenal pada kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, yaitu Ahmad Fikri, serta saya yaitu Mbak. Pertama-tama untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian guru dalam pengelolaan kelas yang dibacakan oleh saya, yaitu Mbak Afifah. Makanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu pengertian guru dalam pengelolaan kelas. Hakikatnya, guru merupakan orang yang penting dalam pengelolaan kelas. Guru mempunyai peranan yang dominan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas, antara lain sebagai orang yang membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan di dalam kelas. Orang yang mengimplementasikan kegiatan yang direncanakan dengan memberikannya kepada siswa. Orang yang menentukan hasil yang didapat dalam kegiatan tersebut. Orang yang menentukan strategi yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan sebagai orang yang menemukan solusi untuk segala kegiatan di dalam kelas. Guru merupakan pekerjaan yang mulia dengan tugasnya mendidik dan mengajar peserta didik. Mendidik dan mengajar memiliki makna yang berbeda. Mendidik merupakan proses penanaman nilai karakter terhadap anak didik. Sedangkan mengajar adalah proses yang terjadi di dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru sebagai manajer pembelajaran menentukan efisiensi dan efektivitas belajar untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pembelajaran menjamin produktivitas belajar dan kualitas hasil belajar. Sebagai manajer pembelajaran, guru melakukan perencanaan pembelajaran, mengorganisasi belajar, memotivasi belajar, mengawasi dan supervisi, dan evaluasi belajar yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian, bab kedua yaitu jenis-jenis keterampilan guru dalam mengelola kelas akan oleh Saudara Hafi. Baik, itu tadi adalah pengertian guru dalam pengelolaan kelas. Selanjutnya adalah poin yang B, yaitu jenis-jenis keterampilan dalam pengelolaan kelas. Jadi singkatnya pada makalah kami di sini terdapat 7 keterampilan yang harus ada atau harus dimiliki oleh orang guru dalam mengelola kelas. Pertama adalah keterampilan manajemen kelas, yaitu seperti menata lingkungan fisik, seperti menata bangku, meja, dan sebagainya. Kemudian menetapkan aturan dari prosedur yang jelas saat sedang ada pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Guru harus dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan para peserta didik. Guru harus memberikan instruksi yang sederhana tapi sangat jelas kepada didik. Yang ketiga adalah keterampilan pengajaran. Guru harus dapat memasang atau merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi para siswa, agar para siswa itu tertarik serta
antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, yang keempat adalah keterampilan mengelola waktu. Seorang guru itu harus merencanakan dan mengatur waktu yang efisien. Guru tidak boleh menyanyiakan waktu terlalu lama ataupun terlalu molor, bahkan memakai waktu yang tidak berguna. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Maka itulah dibutuhkan keterampilan guru untuk mengelola waktu. Yang kelima adalah keterampilan membangun hubungan positif. Guru harus menunjukkan kepedulian dan penghargaan kepada para siswa. Yang keenam adalah keterampilan pengelolaan perilaku. Guru harus menerapkan strategi untuk mengelola perilaku yang mengganggu, yang buruk yang ada di kelas itu harus ditanggulangi oleh seorang guru. Yang terakhir adalah keterampilan adaptasi dan fleksibilitas. Guru harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan yang berubah-ubah dalam kelas. Guru harus bisa menyesuaikan diri sendiri saat guru itu mengajar. Maka dia harus bersikap fleksibel bagaimana saat ada di dalam kelas. Baik, itu saja adalah beberapa jenis keterampilan seorang guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya adalah poin yang C, yaitu peran guru dalam mengelola kelas. Akan diberikan oleh teman saya, yaitu Pak Alfiatun. Makanya dipersilakan. Baik, kemudian poin ketiga yaitu peran guru dalam mengelola kelas. Peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh kedudukan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan sesuai dari situasi sosial tertentu. Guru memiliki peran agar bisa menjadi contoh yang baik dan menjadi inspirasi bagi siswa. Hal ini terlihat dalam peran pembiasaan yang dilakukan oleh para guru, kelas guru, mata pelajaran dalam berkomunikasi, seperti sapa, senyum, dan salam, serta kedisiplinan guru dalam melaksanakan kegiatan rutin sekolah. Hal ini senada yang disampaikan oleh Sarwiji bahwa peran guru dalam pandangan Lerner dan Ceret atau berpusat pada siswa, peran guru adalah sebagai pemandu, koordinator, dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas adalah peran guru sebagai pengelola, pemimpin, fasilitator, motivator, demonstrator, mediator, dan evaluator. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, dan sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar mengajar yang baik berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Dalam pengelolaan kelas, guru harus mempunyai tugas yang baik, di antaranya 1. Memberikan rangsangan kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial siswa. 2. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menentang, diskusi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan. 3. Menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Dan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan. 5. Menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa nyaman tinggal di kelas, menyenangkan, kondusif, sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Yang keenam, seorang guru harus memfasilitasi, mendukung, dan yang keenam, seorang guru harus memfasilitasi, mendukung, dan mengakomodasikan agar siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri terkait pokok atau bahasan mata pelajaran melalui proses eksplorasi, interaksi, dan refleksi. Kemudian kesimpulan disampaikan oleh Profesor. Baik, kesimpulannya yaitu adalah pengulangan kelas itu merupakan salah satu kegiatan untuk menanggulangi serta memperbaiki permasalahan yang terjadi di kelas untuk menciptakan kelas yang efektif dan efisien. Guru merupakan salah satu fondasi yang kuat dalam sebuah pendidikan dengan tugasnya yaitu mendidik serta mengajar peserta didik. Guru memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kelas yaitu sebagai orang yang membuat rancangan kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas dan fasilitator yang mengembangkan bahan ajar dengan baik untuk menciptakan kondisi kelas yang efektif dan tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Untuk mengelola kelas yang efektif, seorang guru perlu memiliki beberapa keterampilan yang penting antara lain yaitu keterampilan manajemen, keterampilan komunikasi, keterampilan membangun hubungan, dan keterampilan lainnya. Kemudian oleh karena itu seorang guru perlu terus mengembangkan keterampilan dan strategi dalam mengelola kelas agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan akademik dan sosial seorang. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada forum diskusi yang ada di kelas. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.